orang besar itu nggak harus dengan ambisi, dengan keluguan pun ketika Allah mengangkat derajat kita akan jadi orang-orang besar yang derajat kita juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibaratnya ginilah, kita nggak usah terlalu meremehkan orang lain, nggak usah. Orang yang kelihatannya pintar belum tentu derajatnya tinggi di depan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Satu Sisi Dua Dimensi. Malam ini seperti biasa, bagi teman-teman yang rela dan ikhlas setia menonton channel kami, semoga yang malam ini dalam keadaan susah akan dimudahkan oleh Allah, dalam keadaan sakit akan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Malam ini seperti biasa saya akan bercerita tentang perjalanan seorang besar dalam penghambaan, dalam menggapai derajat. Memang tokoh ini jarang dikenal orang, tapi siapa sangka tokoh itu yang membimbing Sultan Hatiwijaya atau Joko Tingkir untuk menjadi wali Allah. Beliau adalah Sayyid Abdul Jalil, kan gitu. Sayyid Abdul Jalil, beliau yang dalam kisah kemarin kan sempat kita sebutkan. Jadi ketika Joko Tingkir leren, istilahnya istirahat di Desa Nduko, didukani karo gurune. Nah gurune itu namanya Sayyid Abdul Jalil. Ya ini yang kita kembali ceritakan. Sayyid Abdul Jalil mulai perjalanannya sampai dia diangkat menjadi wali Allah, kan gitu. Sayyid Abdul Jalil kecil, beliau berguru pada seorang guru namanya Kanjeng Sepuh Sedayu di daerah Sedayu, Gresik, Sedayu Kota. Kanjeng Sepuh itu beliau juga sebagai pejabat waktu itu di dalam wilayah Mojopahit, ya. Wilayah masih Mojopahit terakhir beliau jadi pejabat, juga jadi ulama besar Kanjeng Sepuh. Dan Kanjeng Sepuh Sedayu sendiri itu punya murid yang terkenal dengan rata-rata dengan kelebihannya, dengan kesaktiannya, kan gitu. Pada suatu masa, suatu hari, Kanjeng Sepuh Sedayu itu punya niatan. Di dalam pondok ada masjid, kan, masjid besar. Insya Allah masjidnya masih ada, tapi sudah direnovasi dalam pembangunan menara. Dia bikin menara. Ketika Kanjeng Sepuh itu membangun menara itu, tahu-tahu ketika dibangun, sampai tinggi dibangun pagi, sore roboh menara itu. Kenapa? Besoknya diulang lagi. Ketika dibangun, rubuh lagi, kan gitu. Coba kita bangun malam, gitu, bangun, ambruk lagi, kan gitu. Kenapa kok ambruk terus? Lah itulah masalahnya kan datang. Jadi di antara santri-santrinya dikumpulkan. Ya sebelumnya gini, sebelumnya namanya seorang kiai besar waktu itu, dia istikharah, minta petunjuk ke Allah, kan gitu. Gusti, ibarat kita istikharah dari beberapa hari, akhirnya dia dapat petunjuk. Petunjuknya gini, petunjuk dari Kanjeng Sepuh itu, ada petunjuk dari Allah. Kamu cari dulu Nabi Khidir. Nanti setelah ketemu Nabi Khidir, kamu... Pas zamannya Nabi Khidir? Enggak, Nabi Khidir kan. Nabi Khidir udah lama, yang Nabi Khidir di zaman kerajaan Zulkarnain jauh. Gitu loh. Itu loh perintahnya, pokoknya itu. Nabi Khidir kan, kalau kita balik ke Nabi Khidir mulai saat itu sampai saat ini kan masih ada toh. Nabi Khidir itu masih dipercaya, masih ada, kan gitu toh. Beliau itu masih hidup, Nabi Khidir itu. Berarti disimpan gitu ya, kayak Nabi Isa. Nabi Isa kan di langit, tapi kalau Nabi Khidir kan katanya sih ada di laut istananya. Dan ini dari agak di Bali sendiri kan dipercaya jadi Dewa Ruci Nabi Khidir. Nabi Khidir itu beliau fenomenal sih, Din. Nantilah kita bahas lagi, dan kita bahas nanti masalah Nabi Khidir ini kan, ntar nggak melebar kan itu. Setelah dapat petunjuk ceritanya kan, setelah dapat petunjuk akhirnya Kanjeng Sepuh itu bikin ini, Din, bikin sayembara ke santri-santrinya. Santrinya kan ribuan tadi. Pondoknya besar, waktu itu besar banget. Akhirnya bikin sayembara. Siapa yang bisa menemukan Nabi Khidir dan tanya, ibaratnya, dan tanya tentang ini kenapa masalah ini korup terus menara ini. Dia ketemu, nanti saya angkat jadi menantu saya, kan gitu. Kanjeng Sepuh punya anak. Dan nanti jadi pengganti saya, kan gitu tuh. Akhirnya
santri ini kan sakti-sakti tadi. Terbang sana kemari, pergi semua. Tinggal satu, Mbak Abdul Jalil itu. Mbak Abdul Jalil itu lucunya gini, dia mondoknya udah lama. Kalau nggak salah itu beliau mondok mulai kecil sudah 20 tahun. Aneh loh, orang 20 tahun kok mau iso luru tok. Ayat kursi mbak kalau wahat. Yo, ngapunten Mbak Abdul Jalil ya. Mbak Abdul Jalil itu goblok. Goblok dia itu nggak bisa apa-apa gitu loh. Akhirnya dia ya tetap, tapi dia kan kelebihan Mbak Abdul Jalil itu manut gitu loh. Mondar mandir gurunya tahu. Lil Jalil. Nah, kue kayak melok saya mbaraku tuh. Ngapunten Kanjeng Sepuh, nah kulo angsal tuh. Yo, le to lil siapapun boleh. Nggih pun kulo tak derek. Akhirnya kan gitu. Lah ini teman-temannya kan sakti. Dia jalan, dia akhirnya dengan keluguannya beliau itu jalan. Jalan, singkat cerita jalan ke arah Surabaya. Dari Gresik ke Surabaya. Berarti rumahnya Mbak Abdul Jalil itu dari Gresik. Waktu itu dia nyantri di Gresik, Sedayu, di daerah Sedayu kota. Jauh sama Gresik masih kan. Dia jalan nyampelah dia di daerah Kedinding, di daerah sekitar daerah Kedinding. Waktu itu masih berbentuk banyak hutan-hutan lah. Banyak hutan ketemu orang kan gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngapunten Pak, dengan keluguan ini matosi Nabi Khidir ini kok ten pundi. Nek golek Nabi Khidir yo nang alas to lele. Apa golek nang kene? Mlebu alas ning jero gak ketemu Khidir kowe. Ya nggak tahu lah yang ditanya itu mungkin Nabi Khidir sendiri menjelma kan nggak tahu toh. Akhirnya singkat cerita dia jalan sampailah ketemu pohon, ketemu wit asem. Wit asem, pohon asem itu nangis, Din. Aneh kan, pohon asem nangis terus. Nah Abdul Jalil lu ya nggak tahu kok keringin Abdul Jalil. Kupingnya kok dengar gitu loh. Akhirnya didekati. Nangisnya itu nggak bisa didengar semua manusia ya. Cuma manusia itu. Iya kemungkinan bisa, kemungkinan enggak. Wong itu hutan nggak ada orang kok, wong sendirian Abdul Jalil sama pohon. Leono apa cedeki kan Mbak Abdul Jalil itu. Ini loh, Kang, jarene aseme cerita. Aku ini diantara teman-temanku. Awakku itu kok kuru dewe. Liane gede-gede pohon seumurannya itu besar-besar. Asemnya kembar, Din. Asam laki-laki dan perempuan gitu loh. Itu yang laki-laki atau yang perempuan? Dua-duanya nangis kan, kembar jadi satu. Akhirnya beliau itu nangis. Nah terus awakku loh panas, gitu. Awakku panas. Nah papa kan taunya gini kan sempat apa ya, ekspedisi ke sana, nggak taunya tempatnya di daerah pojok dari pondok Mbak Yaya Selori Dinding di situ, tapi wis gak ono aseme karek bungkai kan gitu. Akhirnya singkat cerita gini, aseme ku cerita panas. Terus kembali bertanya bet aseme. Nah sampean arep nanti to nah. Kula niku ajenge matosi Nabi Khidir. Ya wis nek golek ketemu Nabi Khidir kok sampean takono pisan. Kenapa aku kok panas kan gitu. Akhirnya kan dapat dua pertanyaan kan. Ketika itu dia jalan lagi terus aku golek nanti Pak. Nabi Khidir biasanya kuburan. Gitu tuh jawabannya Asem. Sesampainya dia ya dengan keluguannya dari Wetasem itu Bapak pernah ke sana ya. Dengan makam daerah Kedinding itu gak jauh kok, paling sekitar 2 kilo 1 atau 2 kilo 1 kilo 2 kilo Bapak jalan 1 kiloan lah. Habis itu dia nyampe lah ke makam dan makam itu aneh. Ada dalam pandangan mata Abdul Jalil itu ada seorang yang alim, ibaratnya pintar dalam agama. Dia digodok oleh Allah, panas dibakar oleh Allah di dalam kuburan itu. Akhirnya dia didekati orang itu kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jenengan sinten? Aku Jalil. Nah jenengan, kulo Said Sulaiman kan ngono. Nah sama arep nanti lho. Kulo jenenge matosi Nabi Khidir. Golek Nabi Khidir iku ngene lho aku tulung aku tak takok ya kemungkinan ya waktu itu dalam pandangan mata tok kan, tapi enggak sebenarnya kan. Gue sekalian tanyakan lah, kenapa aku kebiyen ku ahli ibadah kan, ahli ibadah. Aku ya pinter ngaji, tapi aku digodok bagus Gusti Allah kan gitu. Nanti ketika ketemu nanti tolong ya tanyakan kan gitu.
Akhirnya dia dapat 3 masalah. 1, pembangunan menara. 2, wet asem ning awake panas, dan ketiga, wong Mbah Said Sulaiman yang digodok. Itu ada makamnya. Sampai sekarang ada ono cukup yang daerah itu, yang daerah Kedinding kan gitu. Singkat cerita, terus gini, dia tanyakan, nah tempatnya Nabi Khidir di mana? Nabi Khidir biasanya dalam persemayamannya di laut kan gitu. Jadi jarak antara makam Said Sulaiman dengan laut itu nggak jauh juga, itu daerah Kenjeran akhirnya. Dia jalan dengan keluguannya. Sekarang itu sekitar Suramadu, jembatan Suramadu itu. Ketika dia jalan, nyampe ke tepi laut, disitulah ketemu Nabi Khidir, ketemu orang yang jalan di atas laut. Wah, ini Nabi Khidir, keyakinan Mbak Abdul Jalil. Terus dia yang bodoh, mau terbang ya nggak bisa, diikutilah Nabi Khidir. Ikuti jalan. Di jalan, akhirnya tenggelam lah ceritanya. Tenggelam, ya wes tenggelam tapi ya nggak mati. Dalam tenggelam itu dia dibawa ke dunia lain oleh Nabi Khidir itu kan gitu. Akhirnya ketiga pertanyaan ditanyakan sama Mbak Abdul Jalil kan, dengan kebodohannya, dengan keluguannya kan gitu kan. Kalau ini masalah tugas Jeng Nabi, yang pertama, menara itu kok ambruk terus. Ya gini aja jawabannya simpel, katanya Nabi gitu. Nanti gurumu suruh bikin tumpeng 1000, bagikan sama orang miskin. Artinya kan gini, sodako ngilangi balak kan gitu. Setelah itu, terus ini ada pertanyaan lagi, Said Sulaiman gitu. Said Sulaiman kok awalnya panas? Dia salah, Said Sulaiman. Ketika di hidupnya ilmunya dipakai sendiri, dia nggak diamalkan, dia nggak pernah ngajar ke orang kan gitu. Dan yang ketiga, wet asem kena opo kok? Iku berarti kena opo kok nangis terus kan gitu. Wet asem iku yo kok sabar sih. Dia itu mengemban amanah. Di dalam dirinya ada baju dari Imamul Mahdi kan gitu. Sebelum yang pemakai baju ini yang berhak itu, yang bersangkutan lahir, dia pakai baju dan mahkota. Dia ya tetap seperti itu, suruh sabar dulu kan gitu. Terus sekarang pohonnya udah nggak ada. Pohonnya udah tumbang di zaman Bu Risma kemarin. Ya dulunya kan orang mau nebang tuh angkerin, keluar ular, keluar siapa ya lah. Tahu-tahu zaman Bu Risma kemarin, kan itu di tengah jalan, agak tengah sama jalan. Kok dilalai kan ya, ada truk lewat, kecantol rumput dewi gitu loh, akhirnya tetap bagi. Tapi waktu itu memang bajunya sudah keluar sih. Sudah keluar baju yang pembekalan dari Imam Mahdi itu udah keluar, udah dipakai sama Imam Mahdinya waktu itu memang. Akhirnya singkat cerita, ketika dapat ini yo, dapat petunjuk, dia jalan ke makamnya Said Sulaiman. Disampaikanlah ceritanya kalau dia kurang ini. Ya udah, akhirnya Said Sulaiman gini, sekarang ilmuku sampai ngambil semua. Hari itu juga lah Mbak Abdul Jalil pintar dengan sendirinya. Seluruh kitab, balang kitab iso. Semua kitab, semua apapun bisa gitu loh. Dan yang kedua dia sampaikan ke Pohon Asem. Jadi Pohon Asem cuma suruh sabar. Terus dia baliklah ke sana, ke gurunya. Akhirnya gurunya kan ya sesuai dijanji, dia diambil menantu, dan menaranya itu berdirilah menara itu. Menara dari Masjid Kanjeng Sunan Sedayu akhirnya berdiri. Masjidnya sekarang masih ada? Masjidnya udah dibuka, jadi masjid baru masih ada. Menaranya itu tinggal bekasnya. Bapak waktu ke sana itu udah nggak ada. Kayak sudah diganti menara kaca, di dalamnya udah ngabad piro tadi udah ratusan tahun yang lalu kok. Gitu loh ceritanya. Akhirnya masalah terselesaikan. Jadi kesimpulannya gini, sebodoh apapun kita, kalau kita ta'adzim pada guru, ibaratnya kalau ta'adzim pada guru, kita lugu dalam menjalani perintah guru, menjalani perintah Allah, nanti akan derajat kita diangkat oleh Allah. Jadi wali itu enggak semuanya orang pintar loh. Abdul Jalil dulu ya goblok. Dan penampilannya lucu, Abdul Jalil wong desa Lugon. Tapi dan Nabi Khidir itu siapa beliau? Beliau adalah pembimbing para wali. Jadi nggak gampang lah. Papa pernah ketemu Nabi Khidir ya nggak pernah. Papa orang wali kok kan gitu tuh. Kalau nggak wali dan Nabi itu nggak bisa ketemu Nabi Khidir. Itu Nabi Khidir pembimbingnya. Jadi Mbak Abdul Jalil itu Nabi. Wali iya. Nah dia kan bimbing Joko Tingkir. Kalau muridnya wali, gurunya tetap wali. Nggak mungkin wali murid wali guru nggak wali udah nggak mungkin kan gitu loh.
Tapi ya nggak tahu lah sejarahnya, Bapak juga nggak tahu. Tahu-tahu kemungkinan sih Mbak Abdul Jalil itu asli sini, asli Duko Lamongan. Dia pulang memboyong istrinya. Dia kan orangnya gini loh, Mbak Abdul Jalil itu nggak mau, ibaratnya nggak mau jadi inilah, ibaratnya jadi orang terkenal tuh nggak mau. Dalam kesederhanaan beliau lah, dalam kesederhanaan beliau kan gitu. Mau jelas ya ceritanya ya. Jadi barangnya itu ada, makamnya Mbak Syed Sulaiman ada, makamnya Mbak Abdul Jalil ada juga di daerah Duko Lamongan, sanding dengan garwane Mbak Abdul Jalil, sanding dengan Mbak Joko Tingkir, sejer 3. Oh, Nah, ada makam 3 kan, kita pernah ke sana itu Mbak Abdul Jalil, istri sama Joko Tingkir sendiri, nggak bawa istri kok Joko Tingkir. Jadi gini, ya orang besar itu nggak harus dengan ambisi, dengan keluguan pun ketika Allah mengangkat derajat kita, kita akan jadi orang-orang besar. Yang derajat kita juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibaratnya ginilah, kita nggak usah terlalu meremehkan orang lain. Nggak usah. Orang yang kelihatannya pintar, belum tentu derajatnya tinggi di depan Allah. Contohnya murid-muridnya kan bisa terbang, bisa gini. Contohnya dia kalah sama orang yang goblok, yang lugu, yang diremehkan ibaratnya. Orang yang diremehkan atau apa, Allah berhak memberi anugerah, mengangkat derajat siapapun bagi yang Allah kehendaki, kan gitu ya. Sampun ya, dari saya cukup sekian. Untuk kurang lebihnya saya minta maaf. Kesalahan adalah milik manusia dan kebenaran hakiki hanya punya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.